bagi Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Dia, kalau bulan ini kita boleh, bulan-bulan di mana kita boleh merayakan Natal. Mari, momen Natal ini membawa sukacita bagi setiap kita, amin. Biarlah sukacita Natal boleh hadir bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau datang ke dunia membawa kabar baik bagi setiap kami Tuhan. Kau lahir di tempat yang sederhana Tuhan, mengajari kami untuk kami boleh hidup terus dengan apa adanya ya Tuhan di hadapan-Mu. Bahwa setiap kami Tuhan boleh menghargai setiap waktu-waktu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama datang ke tempat ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak sekadar Engkau lahir, tetapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami memperoleh keselamatan ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau persembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami mau katakan Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah sukacita-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami memuji Engkau Tuhan, Engkau boleh ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami yang datang pagi hari ini. Bahkan jemaat-Mu yang dalam perjalanan Engkau juga antarkan mereka boleh bersama-sama kami berkumpul memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan di atas segala Raja. Engkau sahabat kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dahsyat Tuhan kita, amin. Katakan kiri kananmu, dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami datang membawa pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Haleluya. Dengan satu suara. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lebih dahsyat.
Tuhan, satukan suara dan nyanyi. Siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bulan ini kita boleh dikasih tema faithful. Kita boleh tetap setia. Di akhir tahun ini kita mau terus katakan kami mau tetap setia. Ujian ini menceritakan kisah di Alkitab Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tetap setia walaupun kondisi di mana mereka dipaksa untuk menyembah, memuja dewa dan menyembah patung. Tetapi mereka mau tetap katakan mereka tidak mau menyembah dewa, bahkan menyembah patung. Firman Tuhan mengatakan, Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Mari kita sama-sama kita belajar bagaimana kesetiaan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego yang boleh tetap setia, dan pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib. Ketika api dipanaskan 7 kali lebih panas, tetapi mereka tidak terbakar. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Mungkin situasinya gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jesus, we worship you.
Jesus is mine. He's been my boatman in the fire, time after time. Born in His Spirit, was in His blood, and what He did for me on Calvary more than enough. I trust in God, my Savior, the one He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mereka sama-sama kita berdiri. Perfect submission, all is arranged. I know He's under of tomorrow on my stand. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kau tidak pernah menggagal, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Oh Jesus, kami percaya, Tuhan. Hands of the Lord and the earth and the answer. Hands of the Lord and the earth and the answer. Hands of the Lord and the earth and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Hands of the Lord and the earth and the answer. Hands of the Lord and the earth and the answer. Hands of the Lord and the earth and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Hands of the Lord and the earth and the answer. Hands of the Lord and the earth and the answer. Hands of the Lord and the earth and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one yang ada bersama-sama who dengan will never fail. bersama dengan Tuhan kita akan melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Biar setia kita nyatakan kepada Tuhan, my Savior, the one who will never fail. Dia tidak pernah gagal. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the
setiap seruan kita. Dia akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Kita nyatakan, kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar iman kami boleh terus dibangun di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang bersiap bersorak-sorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tos lebih dari 5 orang, katakan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Haleluya. Sebab kasih-Nya yang begitu besar, Dia berikan bagi setiap kita. Haleluya. Kasih-Nya itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami, dan kini hanya untuk-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Hidupnya kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Hidupnya kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan diadakan setiap Kamis pada pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan pokok-pokok doa kita bersama. Kegiatan Care Group, kelas Discipleship, ibadah IFGF Women, TYNC mulai bulan Desember akan ditiadakan dan dimulai kembali di awal bulan Februari 2024. Doa pagi via Zoom akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember pukul 5 pagi.
Perayaan Natal bersama IFGF Kepri pada hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 5 sore, tempat di Gereja IFGF Sama Berbuah Marina, mengundang seluruh jemaat untuk ikut menghadiri ibadah Natal bersama ini, bagi yang mau berangkat bareng kumpul di gereja pukul 4 sore. Dan jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Batam untuk mendapatkan informasi seputar gerejawi. Demikianlah pengumuman sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit tambahan, nanti setelah ibadah kita ada acara perpisahan Kak Wise akan meninggalkan kita di tempat ini dan akan melayani di pekan baru. Jadi Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini jangan langsung pulang, kita berikan waktu sebentar, kita akan ada acara perpisahan setelah ibadah selesai. Amen. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, selama hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bermazmur bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Serahkan yang memimpin doa syafaat. Bermazmur bagimu selamanya. Oh haleluya Tuhan, selamanya Tuhan hidup kami adalah bagimu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini kami boleh hadir bersekutu di dalam memuji memuliakan namamu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau sungguh Allah yang hebat yang kami miliki, yang tidak ada duanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami Tuhan bersyukur bahwa hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini ya Tuhan, membawa kami ya Tuhan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh para hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Kau pakai mereka lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Tuhan, kami membawa setiap Bapa pergumulan Tuhan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau yang sanggup Tuhan menolong kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan akan menolong semua mereka ya Tuhan, karena kami tahu Allah penyembuh, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang sanggup menyempurnakan kesembuhan in the name of Jesus. Kami berdoa ya Tuhan Bapa untuk Tuhan saat ini juga untuk kakak kami Tuhan Caroline ya Tuhan, yang dalam keadaan Bapak kurang sehat. Kami berdoa bahwa bilur-bilur menyembuhkan kakak kami ini ya Tuhan. Kesembuhan, kesehatan dan sempurna menjadi miliknya ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan apa yang menjadi Tuhan Bapak pergumulan saat ini di dalam perusahaan, di dalam tugas-tugas yang dia kerjakan, kami tahu Tuhan ada bersamanya dan akan memberkati, akan membuat semuanya baik dan menjadi baik ya Tuhan. Kami menyerahkan kakak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati ya Tuhan Debbie, memberkati juga Bang Ulus, keluarga seutuhnya ada dalam tangan Tuhan. Bapak kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara kami Tuhan Ibu Siska. Kami percaya bahwa hari mendatang Tuhan kami bersama Tuhan, bersama memuji nama Allah di tempat ini, baik juga Tuhan bahkan di rumah-rumah yang Tuhan menyambut Tuhan hari-hari yang baik di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Tuhan
Tuhan Pak Cecep, kami percaya bahwa terus terpulihkan Tuhan saudara kami ini in the name of Jesus. Tuhan anak kami si Willy Hizkia, bahkan juga Tuhan kami percaya terus Engkau Bapa pelihara dan Bapa sembuhkan Tuhan. Biarlah kami terus bersuka di dalam Engkau. Saudara kami juga yang lain yang tidak kami sembuh satu persatu. Oh Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah Bapa lalai Tuhan untuk Bapa menjamah dan menyembuhkan setiap Bapa keadaan kami yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah saat ini. Kami berdoa in the name of Jesus. Bahkan juga Tuhan untuk saudara kami murni ya Tuhan, untuk orang tua kami ya Tuhan di Beselasi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapa pemulihan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari-hari mendatang kesempurnaan daripada Allah kami boleh bersama di tempat ini ya Tuhan, memuji nama Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Bapa untuk Bapa saudara-saudara kami ya Tuhan yang akan Bapa melakukan perjalanan pulang kampung ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa Engkau akan sertai saudara kami ya Tuhan semua di dalam rangka Tuhan Bapa bertemu dengan keluarga dalam perayaan Natal bahkan tahun baru ya Tuhan. Baik juga Tuhan saudara-saudara kami dalam tugas-tugasnya ya Tuhan, sehingga mereka akan Bapa berangkat ke luar kota ya Tuhan. Bahkan juga kemana saja kami berdoa biarlah penyertaan Allah menjadi bagian saudara kami semua ya Tuhan. Darat, laut dan udara Tuhan akan menyertai mereka semua hingga sampai Tuhan di tempat dengan selamat dan boleh kembali nanti Tuhan di tahun 2024 di tempat ini, sehingga kami boleh bersama lagi bertumbuh di dalam Tuhan, memuji menangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Bapa apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama kami, menolong setiap kami ya Tuhan. Dalam keadaan Tuhan juga ya Tuhan, setiap keluarga pemulihan hubungan Bapak antara orang tua bahkan suami istri ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Tuhan yang menjadi bagian kami. Tuhan yang kami percaya itu Tuhan selalu ada bagi kami. Kami akan selalu mendapatkan kebahagiaan damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk setiap saudara kami bukan pasangan hidup. Tuhan menyatakan bagi mereka semua dengan sukacita daripada Allah yang sepadan daripada Tuhan. Semua indah dari-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang merindukan keturunan dan name of Jesus. Kami percaya waktu Tuhan pasti ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan setiap Bapak anak-anak kami ya Tuhan yang akan Bapak juga mungkin sedang menyelesaikan Bapak ujian Tuhan, baik juga Tuhan dari tingkat SD, SMP, SD, Bapak perkuliahan. Kami percaya Tuhan akan mencukupi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan ya Bapak. Dan kami percaya juga tahun depan ya Tuhan, bahwa apapun yang Bapak kebutuhan yang akan diperlukan sesungguhnya sudah Tuhan menyediakan. Di dalam setiap pekerjaan orang tua, di dalam setiap usaha kami umat-Mu, kami percaya bahwa Tuhan membuatnya berhasil semuanya. Terima kasih Tuhan yang merindukan apapun saat ini. Kami berdoa dan kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Engkaulah jawabannya Tuhan, sesungguhnya dan Engkaulah jawabannya. Kami berdoa untuk setiap pertumbuhan Bapak jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan tidak akan kami pernah Bapak meninggalkan, bahwa Tuhanlah di pihak kami. Tuhan yang kami cari di dalam hidup ini. Kalau harta kami yang tidak tergantikan dengan apapun juga, kami berdoa biar jiwa-jiwa Tuhan Engkau tambah-tambahkan di tempat ini. Iman Bapak, iman kami Tuhan senantiasa di dalam Engkau. Kami Tuhan Bapak hidup karena Engkau Bapak. Hidup hari esok itu sungguh ada ya Tuhan, karena Tuhan ada bersama kami. Menolong Tuhan Bapak setiap jemaat-Mu, bahkan juga apapun yang dipergumulkan proses demi proses Tuhan dalam gereja-Mu ini. Kami berdoa Tuhan yang akan campur tangan semuanya, dan semua akan menjadi baik dan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak setiap Bapak apapun juga Tuhan dipergumulkan bangsa kami saat ini. Kami berdoa Tuhan Engkau ada bagi bangsa kami. Memerintahlah Engkau Tuhan untuk Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh kami bersyukur untuk hari-hari yang luar biasa, bahwa kami akan Tuhan melakukan Bapak pesta demokrasi Tuhan di tahun 2024. Engkau Tuhan yang luar biasa ya Bapak, yang menyertai setiap proses yang ada, yang mengawal semua apapun yang terjadi di tangan Tuhan semuanya
untuk Indonesia. Dan belas kasihan-Mu untuk Indonesia tidak akan ada habis-habisnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang memimpin Tuhan senantiasa ya Bapa. Berkati Tuhan Presiden kami ya Tuhan Bapa, Presiden Jokowi dan wakilnya, bahkan seluruh aparat para menteri ya Tuhan. Engkau yang akan Bapa menolong Tuhan setiap para menteri Tuhan, para pemerintahan yang bekerja saat ini, sehingga Tuhan juga nantinya berakhir Tuhan Bapa tugas-tugas mereka dengan baik dan akan menuju Bapa program yang baru di tahun 2024 bersama Tuhan. Indonesia ada dalam tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap generasi-Mu saat ini. Kami tahu hari-hari ini ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami sebagai orang tua terbatas ya Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami sebagai orang tua. Tetapi kami punya Tuhan yang besar yang akan menolong setiap generasi bangsa ini ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan, in the name of Jesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan Bapa berbicara kepada mereka. Roh Kudus yang akan menjamu setiap hati generasi ini menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau akan memakai generasi bangsa Indonesia untuk menjadi berkat ya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan di mana saja mereka berada ya Tuhan. Komunitas mereka berada, Tuhan akan memberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau Bapa memberkati generasi Tuhan Indonesia. Biarlah Tuhan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, yang bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh sanggup memulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan, cuaca Tuhan. Kami berdoa Indonesia ada dalam tangan pengasihan-Mu. Segala situasi dan cuaca ada menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia akan menjadi berkat ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Menjadi Tuhan bangsa yang militan ya Tuhan, yang penuh belas kasih. Yang akan Bapak Tuhan tuntun terus ya Tuhan, membawa kami Tuhan bergerak maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Batam ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah ya Tuhan, damai sejahtera-Mu memenuhi kota Batam, memelihara dengan segala kasih yang ada dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati Tuhan segala Bapak keadaan yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengendali dalam segala hal ya Tuhan. Kami doa untuk seluruh pemerintahan Tuhan, Bapak kota Batam, Engkau memberkati dan menolong segala sesuatunya ya Tuhan. Engkau akan membuatnya baik ya Tuhan. Berkati kota Batam, berkati seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan. Bapak di bangsa ini ya Tuhan, di kota-kota ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan perayaan Natal yang akan diadakan ya Tuhan. Bahwa hari-hari ini kami bersama di dalam Tuhan, kami akan terus bersorak-sorai karena Tuhan kami adalah Tuhan yang kami sembah untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan Bapak untuk Bapak setiap persembahan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati umat-Mu ya Tuhan, jemaah para hamba-Mu di dalam memberi ya Tuhan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada hari ini. Sungguh Kau baik, Kau yang akan mengambil alih segala sesuatunya Bapak. Biarlah kami tetap fokus di dalam Engkau Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan hari ini ya Tuhan. Bapak juga untuk kakak kami Kawisa ya Tuhan. Oh Bapak, kami tahu ya Tuhan bahwa kebersamaan kami kurang lebih daripada 23 tahun yang Tuhan bersama kakak kami ini. Dia akan melakukan tugas kembali di Pekanbaru ya Tuhan. Tuhan, tempat boleh berbeda ya Tuhan, tetapi kami satu bahwa Tuhan akan Bapak memberkati kakak kami ini untuk dia terus Bapak pakai melayani-Mu ya Bapak. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Biarlah memberkati kesehatannya, memberkati apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi kerinduannya. Kami percaya Tuhan akan menggenapi sesuatunya kami hingga kami setia Tuhan di dalam Engkau. Dan terpujilah nama Tuhan dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, dahsyat, yang kami agungkan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, boleh kita sama-sama bagi berdiri. Oh, Jesus. Kemanapun ku bersama
Jesus, I belong. Kau yang menyembuhkan setiap kami yang sakit pagi hari ini Tuhan. You're the reason that I live, the reason that I see. We know. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Biarlah sungguh Tuhan Engkau jadi alasan kenapa kami hidup. Karenanya kami mau terus memuliakan Tuhan. Kami mau terus setia kepada Tuhan selama kami hidup. Bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami terus rindu dibangun di dalam Tuhan oleh kebenaran. Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami yang ada di ruangan ini. Hati kami, pikiran kami mau tertuju kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, Tuhan baik saudara. Ya, jadi kita masih di dalam tema kita ya. Betul. Hari ini kita akan berbicara dari kitab Yeskel. Secara khusus kita melihat kepada Yeskel pasal 24 ayat 15 sampai 27. Kitab Yeskel ini berisi nubuatan-nubuatan yang disampaikan Nabi Yeskel ketika dia ada di pembuangan di Babel. Yeskel hidup sekitar tahun 620 sampai 622, sekitar 622 sampai 570 sebelum Masehi. Nubuatannya dimulai sekitar 5 tahun setelah Raja Yoyakin terbuang di Babel. Artinya kerajaan Yehuda pada waktu itu sudah mengalami penderitaan. Ya, sudah terbuang, rajanya sendiri sudah terbuang. Jadi yang terbuang ke Babel itu Yehuda ya. Orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Jauh sebelumnya kerajaan Israel sudah terpecah. Karena sejak Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala karena istrinya yang banyak, 700 istri, 300 gundi ya. Sehingga dia banyak mengikuti ilah-ilah lain. Dan Tuhan katakan, karena kejahatanmu, maka kerajaanmu ini akan terpecah. Tetapi memang bukan pada masamu, karena aku mengasihi hambaku Daud, bapaknya, orang tuanya. Tetapi setelah engkau. Jadi benar, setelah Raja Salomo, sekitar tahun 931 sebelum Masehi, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Israel yang di sebelah utara tetap namanya Israel, berpusat di Samaria. Pada saat perpecahan itu, raja pertama daripada Israel yang di utara itu adalah Yerobeam, yang sebelumnya lari ke Mesir. Sedangkan Yehuda tinggal sedikit, karena 10 suku yang di utara Israel di bawah pemerintahan Yerobeam. Sedangkan anak daripada Raja Salomo, Rehobeam, hanya memimpin yang di bagian selatan. Rehobeam memimpin di bagian selatan. Raja-raja Israel banyak jatuh bangun, saudara. Nah, nubuatan Yehezkel
Ini adalah nubuatan untuk menguatkan sesungguhnya umat Israel yang masih tersisa, umat Yehuda yang tersisa. Jadi Yehezkiel ikut terbuang ya di Babel. Pada masa, kalau kita masuk ke pembacaan kita ini, di pasal 24 ini, sesungguhnya raja yang sedang berkuasa di Yehuda adalah Zedekia. Nah, di Yehuda, di sekitar Yerusalem ada seorang nabi Yeremia kalau kita baca ya, kalau kita baca dari 2 Tawarikh di bagian terakhir pasal 36 dijelaskan, Yeremia sesungguhnya juga mengingatkan Raja Zedekia yang ada di Yehuda supaya mereka itu jangan terus jatuh ke dalam dosa, supaya mereka itu menghormati Allah. Tetapi mereka tetap dengan kekerasan, kedegilan hatinya. Mereka tetap menyembah berhala, saudara. Nah, saya mau baca untuk kita dari ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu, dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu, dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudara. Jadi di sini dikatakan, saudara, firman Tuhan datang kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, katanya, maksudnya Yehezkiel, ya. Aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Siapa yang sangat saudara cintai? Atau mungkin kalau nggak ada yang saudara cintai, apa yang sangat saudara cintai? Tuhan katakan kalau kepada Yehezkiel di sini, aku akan mengambil daripadamu seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Ketika istrinya mau diambil, Tuhan katakan jangan meratap, diam-diam saja pun kalau mengeluh, ya. Lilitkan destarmu, pakailah kasutmu. Destar itu ya sekarang lagi ramai-ramai di berbagai negara ya. Pakai lilit kepala, dukung Palestina, itu destar, saudara. Ya. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian, lilitkan destarmu, pakai kasutmu. Jangan tutupi mukamu, jangan makan roti perkabungan. Orang Israel, orang Yehuda, orang Yahudi, kalau mengalami kedutaan, ini semua nggak dilakukan, saudara. Mereka tanpa kasut, nggak pakai destar, ya bersedih, meraung-raung. Ya kalau kita ingat ketika Yakub akan dikuburkan, ya dibawa tulang belulangnya dari Mesir, mereka meraung-raung, ya sampai orang Mesir bingung, saudara. Itu kebiasaan mereka. Tapi di sini Tuhan mengingatkan Yehezkiel, jangan lakukan seperti itu. Ini satu perlambang, satu tanda apa yang akan terjadi atas Yerusalem, atas penduduk Yehuda, bahkan atas bait suci. Karena tidak akan ada kesempatan karena kejahatan mereka, saudara. Tapi diberi tanda melalui Yehezkiel.
Nah, sebelumnya Yehezkiel diperintahkan untuk terus memperingatkan sisa-sisa Yehuda, sisa-sisa orang yang terbuang juga, saudara. Dan berita itu juga sampai kepada Raja Zedekia, tapi mereka tetap keras kepala dengan segala perlakuan mereka, saudara, kejahatan mereka. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, saudara, mulai dari, supaya tidak terlalu jauh lompatnya, dari pasal 6 misalnya, Tuhan mengingatkan segala kejahatan mereka. Yehezkiel pasal 6 itu berbicara tentang melawan gunung-gunung Israel, ya. Tuhan mau mendatangkan perang kepada orang Yehuda, Yerusalem, saudara. Akan membinasakan bukit-bukit pengorbanan mereka. Karena bukit-bukit pengorbanan mereka itu menghina Tuhan. Ada ilah-ilah lain di sana yang mereka sembah, saudara. Tuhan katakan, dia akan mendatangkan perang. Tapi mereka tetap nggak percaya, saudara. Mereka tetap saja masih aman-aman saja. Mereka menyembah Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga mereka menyembah Allah lain. Mereka ikut-ikutan sama Raja Salomo, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita seringkali juga ada hal-hal seperti itu. Kita katakan kita mengasihi, mencintai Tuhan, tapi seringkali juga ada hal-hal lain. Bahkan lebih daripada mencintai Tuhan, kita mencintainya. Sehingga kalau yang kita sukai itu terganggu, maka Tuhan pun mungkin akan kita lupakan. Nah, Tuhan mengingatkan melalui hamba-hambanya kepada orang Yehuda, orang yang di Yerusalem, tetapi mereka tetap tegar tengkuk. Kalau kita lihat di pasal 7 kitab Yehezkiel, di sini diceritakan tentang kesudahan Yerusalem yang akan tiba, saudara. Dikatakan Tuhan melalui hambanya Yehezkiel, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu. Selaras dengan tingkah laku kita, Tuhan akan balaskan, saudara. Dia mengasihi, benar, Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi kejahatan tetap akan mendapatkan pembalasan. Perbuatan-perbuatanmu keji, dan itu juga akan tertimpa ke atasmu, katanya di ayat 4 pasal 7, saudara. Di ayat 5 diceritakan, bencana demi bencana akan datang. Tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Lebih menyedihkan lagi di pasal 8, berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah, di dalam bait Allah, bait suci, di gereja, saudara. Diceritakan, kalau kita baca pasal 8 ini, saudara, mereka menyembah Allah di bait suci, di bait Allah, di dalam gereja, tetapi mereka juga menyembah yang lain, saudara, di tempat kudus Tuhan. Karena itu tuh, saudara, di ayat yang ketiga bagian B-nya, lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem. Penglihatan ilahi diperlihatkan kepada Yehezkiel. Dia ada di pembuangan tapi diperlihatkan kepadanya. Apa yang ada? Di gerbang pelataran dalam itu menghadap ke utara, ya saudara, terdapat berhala cemburuan. Jadi menyembah Allah Israel, tapi juga ada Allah lain, saudara. Di ayat 6, kau lihat apa yang mereka perbuat, perbuatan-perbuatan kekejian yang besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Tuhan menjauhkan diri dari tempat kudusnya, saudara. Tuhan menjauhkan diri dari gereja karena kejahatan umatnya. Ke gereja pun bawa jimat, saudara.
Nah, sehingga Tuhan menjauhkan diri katanya. Tuhan adalah Allah yang kudus. Jadi ketika kita datang, ya kita harus ada di dalam kekudusan. Kita menguduskan hidup kita, saudara. Hati kita. Tuhan yang menguduskan. Kita minta pengudusan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Saudara, kemudian ternyata kalau di pintu pelataran yang lain, saudara, ada sebuah lubang di dalam temboknya. Tuhan perlihatkan. Kemudian ketika lubang itu diperbesar, ada pintu. Nah, kemudian di ayat 10, aku masuk melihat. Sungguh segala gambar binatang-binatang melata, binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya di bait Allah. Menjijikkan, saudara. Yang mengherankan, di hadapannya ayat 11 berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel. Pemimpin Israel juga ada di sana. Ternyata di bait Allah mereka bukan sekedar menyembah Tuhan, tapi yang lain juga. Bahkan ada Yazania bin Safan, salah seorang pemimpin. Kacau, saudara, sungguh menyedihkan. Di ayat 14, lalu dibawanya aku ke dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Dewa Tamus lagi. Saudara, ini terjadi di bait Allah. Bukan sekedar di Yehuda, bukan sekedar di kota Yerusalemnya, di dalam bait Allah. Sungguh sangat menyedihkan apa yang terjadi, saudara. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Yehezkiel pasal 24 tadi, saudara. Ayat 20. Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu. Dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara, terhadap Yehuda, terhadap orang-orang di Yerusalem, terhadap bait Allah. Nah, aku akan menajiskan tempat kudusku, kata Tuhan. Kita berdoa, rumah Tuhan jangan sampai Tuhan najiskan. Karena itu kita mau mendengarkan setiap kebenaran, setiap firman, dan kita mau menghidupinya. Enggak sekedar mendengar, tapi mendengarkan dan melakukannya, saudara. Supaya tidak terjadi seperti apa yang terjadi kepada orang-orang Yehuda ini, saudara. Nah, jadi mereka tidak punya kesempatan nanti.
ditunjukkan melalui perlambang apa yang dihadapi Yeskel, istrinya diambil, nah itu akan terjadi kepada setiap mereka. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat mengacaukan, terjadi peperangan, terjadi ada banyak yang tewas saudara. Tidak punya kesempatan untuk berkabung, gak ada kesempatan untuk berkabung. Karena hampir semua mengalami yang begitu menderita. Siapa yang mau berkabung? Karena semua sudah mengalaminya, saudara. Ayat 25, dan engkau anak manusia, bukankah begini akan terjadi pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasan yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan, pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, Yehezkel ada waktunya di mana Tuhan membuat dia bisu, sehingga dia tidak lagi menyampaikan apa-apa. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ada waktu di mana Tuhan sungguh-sungguh tidak berbicara kepada Israel lebih kurang 400 tahun. Tuhan seolah-olah membiarkan mereka begitu saja. Melalui hamba-hambanya ini sesungguhnya sudah berulang kali disampaikan, tapi mereka tetap degil. Tapi kasih Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Bukankah orang tua juga kadang mengalami hal-hal yang lebih kurang sama? Kepada anak-anak disampaikan sesuatu, tapi kok sepertinya tetap saja nggak berubah. Tetap aja main game. Suruh makan aja susah. Nah, sampai begitu kecanduannya kacau saudara. Karena tidak mau mendengarkan. Sampai-sampai ada orang tua, ya sudahlah. Gak guna lagi ngomong sama kamu katanya. Seperti Yehezkel, gak ngomong lagi. Sampai satu saat ada tanda Tuhan berikan. Yehezkel kembali berbicara, saudara. Raja Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga kerajaan terpecah. Tapi mereka tetap tidak belajar melalui apa yang terjadi, saudara. Tetap saja melakukan kejahatan-kejahatan. Israel yang di utara itu sudah lebih dulu terbuang ke Asur, hampir lebih dari 200 tahun sebelum Yehuda terbuang, saudara. Itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Mereka terbuang ke Asur. Tapi Yehuda nggak belajar dari itu. Mereka sama, perlakuannya lebih kurang sama. Kalau kita ada baca di sini tentang lambang-lambang juga. Kalau dia pasal 23, kakak beradik Ohola dan Oholiba. Dua-duanya melacurkan diri, jahatnya nggak tanggung. Kakaknya sudah begitu, adiknya lebih jahat lagi. Kira-kira begitu yang terjadi. Israel yang di sebelah utara sudah dibuang ke Asur. Yehuda harusnya belajar. Tapi enggak. Sampai terpaksa Tuhan izinkan terbuang ke Babel. Tahun 586 sebelum Masehi. Terbuang. Mengalami semua yang kacau. Dan ketika masa pembuangan itulah Tuhan berbicara melalui Yehezkel. Di pembuangan. Dan Tuhan terus berbicara melalui Yeremia.
di Yehuda, di Israel, saudara. Saudara, pada 23 Oktober 1983, ketika Amerika diperintah Presiden Ronald Reagan, ada marinir yang ditempatkan di Beirut. Mereka diam di barak, hari itu hari Minggu, terjadi ledakan bom. Saudara, ada 2 truk bom bunuh diri datang bawa lebih kurang 1,5 ton bom. Meledak hancur, saudara, lebih dari 200 marinir Amerika tewas. Ada banyak yang terluka. Kemudian yang terluka diungsikan untuk diobati di Frankfurt, di Jerman. Satu hari, Komandan Marinir Amerika, Paul Kelly, mengunjungi para prajuritnya yang diobati di Frankfurt. Ketika dia berkunjung, dia lihat, waduh, begitu menyedihkan. Ada seorang prajurit, Jeffrey Naston, dia ingin menyampaikan sesuatu sepertinya kepada komandannya. Saudara, dia mendekat, tapi dia nggak bisa berbicara. Karena dia lebih mirip seperti mesin daripada manusia. Karena di tubuhnya ini sudah lebih banyak kabel-kabel untuk proses pengobatannya, saudara. Nggak bisa berbicara, tapi dia kok seperti ada yang mau disampaikannya. Paul Kelly mendekat, kemudian kepada karena tangannya masih bisa bergerak, kepadanya diberikan kertas. Dia menuliskan sesuatu, saudara. Kemudian diserahkan, ternyata apa yang dia tulis, saudara? Semper Fi. Ini adalah moto marinir Amerika. Forever faithful. Ini yang menjadi topik kita hari ini, saudara. Forever faithful, semper fi. Kalau bahasa Italianya mungkin sempre fideli. Yang suka main bola mungkin tahu, haleluya. Semper fi. Kita diajak untuk selamanya setia kepada Tuhan. Bukan sekali-sekali setia, tetapi selamanya setia. Yang pertama ingin kita perhatikan, kesetiaan Allah kepada umat manusia, kepada kita, kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan itu yang menjadi dasar, saudara, bagi kesetiaannya atas manusia. Kasih Tuhan. Sejak dia merencanakan segala sesuatu, dia sudah punya rancangan, aku akan mengasihi manusia. Ini janjinya kepada dirinya sendiri. Ini yang membuat Tuhan setia kepada umat manusia, seperti seorang bapa yang baik kepada anaknya. Mungkin anaknya mengecewakan, saudara, tapi dia terus berupaya bagaimana supaya si anak ini kembali. Janji Tuhan, aku tidak menyukai orang-orang jahat itu untuk dihukum. Tapi kerinduanku adalah mereka kembali untuk datang kepadaku dan hidup bersama denganku. Mazmur 36 ayat 6, firman Tuhan katakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Firman ini menunjukkan kepada kita begitu besar kasih Allah itu, sesungguhnya gak ada batasnya. Mungkin kalau kita keluar, kita melihat langit itu, oh itu batasnya. Tapi kan kita rata-rata pernah naik pesawat, saudara. Ketika kita naik ke pesawat, ternyata apa yang kita lihat dari bawah ini bisa jauh lebih tinggi lagi.
Artinya apa? Kasih Tuhan itu gak ada batas sesungguhnya. Dia terus memberikan kesempatan saudara supaya anak-anaknya umat manusia, saudara dan saya kembali. Jangan seperti orang Yehuda, orang-orang di Yerusalem sudah diperingatkan begitu rupa, tetap dengan kejahatannya, kedegilannya saudara. Bukan sekedar di tempat-tempat tersembunyi mereka menghina Tuhan, tapi di bait Allah sendiri. Kita sudah baca di pasal 8 tadi saudara. Mungkin kita datang ke gereja, tapi motif apa kita datang? Apakah mau sungguh-sungguh bersama-sama memuliakan Tuhan? Atau bagaimana? Nah, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Firman Tuhan katakan saudara, bagaimana dengan kasih kita saudara? Apakah besar kepada Tuhan? Firman Tuhan memperlihatkan kasih-Nya begitu besar kepada kita. Yang kedua yang mau kita perhatikan saudara, kesetiaan manusia itu bagaimana ketika ada kesulitan? Bagaimana kesetiaan saudara saat ada di dalam kesulitan? Ketika hidup baik-baik saja, ada banyak orang bisa setia. Datang ke gereja, beribadah, setiap hari juga mungkin berdoa. Tapi ketika mengalami kesulitan, ketika sakit, ketika susah, ketika apa yang direncanakan belum terjadi, apakah menjadi menjauh daripada Tuhan? Orang Yehuda bahkan ketika Nebukadnezar bersama pasukannya sudah mengepung Yerusalem, saudara, Raja Zedekia tetap ada di dalam kejahatannya, saudara. Ada orang di dalam kesulitan sekalipun bukannya datang kepada Tuhan, tapi tetap jauh. Sesungguhnya saudara, dalam kesulitan pun Tuhan mau hadir di dalam hidup kita. Karena tadi Dia sudah merancangkan untuk mengasihi. Mungkin kalau kita ikut kelas kamu, bagian pertama bercerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi. Dari jauh katanya Dia memandang. Dia mengasihi. Tuhan hadir untuk mau menolong saudara ketika kita ada di dalam kesulitan. Dia menawarkan pilihan-pilihan jalan keluar bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percobaan biasa, saudara. Tuhan ada. Nah, Tuhan mau menolong saudara. Tuhan itu kasih. Dia gak mau maksa. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan firman Tuhan katakan, ya Allah itu adalah kasih. Jadi Dia tidak mau maksa. Dia memberikan kepada kita
kehendak bebas, free will. Untuk memutuskan. Ada pilihan-pilihan di dalam hidup. Bukan hanya ketika dalam kesulitan, ketika ada di dalam sukacita pun sebenarnya ada pilihan-pilihan bagi kita. Ada orang memilih ketika bersukacita itu, ya malah yang lucu-lucu, aneh-aneh. Bukan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu pilihan, saudara. Tuhan gak memaksa. Nah, Tuhan itu kasih, dia gak maksa. Tuhan berikan kehendak bebas. Tapi sayangnya kehendak bebas yang Tuhan berikan itu sering kita salah gunakan. Ketika mengalami kesulitan, ya sekarang ini seringkali kita dengar berita bunuh diri. Belum lama ada yang menggunakan gas di dalam mobil, ada yang lompat dari hotel di lantai berapa, kemudian ada yang sebelumnya sudah mungkin keluar tapi datang ke satu kampus kemudian juga bunuh diri. Kok gampang sekali bunuh diri? Karena seolah-olah tidak punya harapan, saudara. Begitu menghadapi masalah, sudah keputusan mati saja. Banyak sekali yang terjadi seperti itu saat ini. Anak-anak SMP, begitu ada tugas-tugas yang sulit untuk diselesaikan, silet-silet tangan, dimarahi orang tuanya, enggak dibelikan HP, silet-silet tangan, nadinya disilet. Waduh, kenapa seperti itu? Karena kita tidak mendidik anak-anak dari kecil untuk memahami ada Tuhan sumber pertolongan yang pasti mau hadir di dalam kesulitan kita. Mungkin saudara, mungkin teman nggak bisa hadir ketika kita sulit. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Tetapi Tuhan, dia maha hadir. Amin. Tuhan itu baik, saudara. Dia setia. Di dalam kesulitan pun dia mau hadir bagi kita, saudara. Haleluya. Karena itu saudara, jangan gampang putus asa. Tuhan baik bagi saudara dan saya. Yehezkiel 24:18 tadi katakan, pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Nah, apa yang mau Tuhan ceritakan di sini? Bagian ketiga, Yehezkiel memperlihatkan teladan kesetiaan. Tuhan mengambil orang yang dikasihinya, istrinya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia jadi membantah apa yang Tuhan perintahkan? Tidak, saudara. Dia tetap menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di perikop sebelumnya, supaya disampaikan kepada orang Yehuda, orang Yerusalem. Dia sampaikan, saudara. Tapi benar, kemudian diceritakan di sini, pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, malamnya istriku mati. Tapi lihat lanjutannya, pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Dia setia, dia taat kepada apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Mungkin pernah saya ceritakan, ketika istri saya Mahda, Bu Mahda, pernah mengalami ya sesuatu sehingga perlu operasi di satu rumah sakit, saudara. Saya pikir saya bisa dalam hidup bisa terus menemani, tapi ternyata enggak.
ketika masuk ke ruang operasi, ternyata dia nggak bisa saya temani, saudara, sendiri. Perasaan saya ya gimana gitu, menyedihkan. Saya sangat yakin lebih dari apa yang saya rasakan, Yehezkiel rasakan. Karena ini bukan sekedar masuk ke ruang operasi, meninggal, saudara. Tapi dia bisa tetap taat. Kemudian dia tidak meraung-raung, dia tidak makan roti perkabungan, tapi dia bangun pagi-pagi, dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, saudara. Dia memberikan teladan, dia memberikan perlambang juga. Seperti ini yang akan kalian alami. Bagaimana kalau hal seperti itu kita alami? Apakah kita mau tetap taat kepada Tuhan? Berkabung, mereka mengalami kesedihan yang begitu besar. Gereja, bait Allah bahkan dihancurkan, saudara. Dibakar habis, saudara. Nah, sehingga ada waktu-waktu terjadi seperti itu. Apakah kita mau setia? Yehezkiel memberikan perlambang untuk itu, dan itu benar-benar terjadi, saudara. Dia sangat mengasihi istrinya, tapi dia memperlihatkan lebih mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Abraham memperlihatkan hal yang sama. Ketika Ishak harus dipersembahkan, dia persembahkan. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak, saudara. Yang terakhir, saudara, janji Tuhan atas kesetiaan apa, saudara? Setia pada Tuhan itu harusnya lebih daripada kepada manusia. Setia kepada Tuhan lebih daripada kepada istri seperti diperlihatkan Yehezkiel, saudara. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang istri bisa berikan. Wahyu 2 ayat 10 katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Setia kepada manusia mungkin dapat imbalan. Sayang sama istri dimasakin sarapan, saudara. Ya, disiapin pakaian mungkin. Setia pada suami mungkin bisa diantar kemana-mana, gitu ya, mungkin. Tapi setia kepada Tuhan jauh lebih daripada itu. Firman Tuhan katakan dia berikan mahkota kehidupan. Yang istri nggak bisa berikan, yang suami tidak bisa berikan, saudara. Suami atau istri bisa berikan paling ngantar sampai ke Setemiang, saudara. Enggak lebih dari itu. Setelah itu ya mungkin 3 bulan kemudian udah mulai agak-agak lupa lah, saudara. Apalagi
3 tahun kemudian sudah selesai. Nah, Tuhan dia rindu untuk tetap ada bersama-sama selamanya. Dia berikan mahkota kehidupan. Jadi semper fi, forever faithful, setialah selamanya kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Jesus. Saudara, kalau Kopral Jeffrey Neston dia katakan semper fi, yang dia maksudkan adalah dia selamanya setia kepada kedaulatan Amerika. Tapi hari ini kita diajak tidak sekedar setia kepada istri atau suami, kepada anak-anak atau orang tua, saudara, tapi setialah kepada Tuhan selamanya. Upahnya mahkota kehidupan. Yes. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Allah yang begitu setia kepada kami. Di dalam segala kejahatan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Kau memberikan anak-Mu yang tunggal mau datang ke tengah-tengah dunia, yang pada bulan-bulan ini kami rayakan kedatangannya, kehadirannya. Dan biarlah Tuhan kami tidak sekedar merayakan kelahiran, kedatangan Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah dunia, tetapi kami sungguh-sungguh mau melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan, kenapa sampai memberikan putranya yang tunggal, Allah sendiri, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan kita, kebaikan saudara dan saya. Karena sejak semula Dia mengasihi setiap kita, dan Dia setia dengan janji kasih-Nya itu. Karena itu adalah sesuatu yang wajar saudara dan saya setia kepada Dia yang setia, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah pemilik surga
yang berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada setiap orang yang setia. Bapa, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu kami terus mau memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Di penghujung ibadah kita hari ini, saya mengingatkan kembali, jangan langsung pulang. Nanti kita ada acara perpisahan Kak Wise, ya. Gereja menyiapkan makan siang, jadi jangan takut. Setelah acara nanti kita bisa makan bersama di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bagi berdiri, berikan salam satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh tetap setia untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya undang yang menutup doa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami bisa bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan sungguh Tuhan, kami akan bisa lakukan di dalam kehidupan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu ya Allah. Karena kalau dengan keberadaan kami, kemampuan kami, kekuatan kami, seringkali kami gagal. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus mengajari. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang terus akan mengingatkan kami. Engkau sudah terlebih dahulu setia bagi kami. Dan biarlah kami commit forever faithful, semper fi, terus mengasihi Tuhan selamanya. Terima kasih Bapak. Bukan hanya kami saja, tapi kami berdoa untuk keturunan-keturunan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami setia kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Tuhan, Engkau baik, kami percaya Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, kami usahakan. Engkau memberkati yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan Tuhan, dibangkitkan, dan akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Apa yang kami rancangkan Tuhan buat berhasil, kami akan beruntung, dan kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah, haleluya. Biarlah kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa,
penyertaan daripada Roh Kudus, tuntunannya, bimbingannya terus dinyatakan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.